Ya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Pagi hari ini kita mengucap syukur buat segala anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh ada sampai hari ini dalam situasi dan kondisi pandemi. Tapi kita percaya pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Sebab itu hari ini sebelum memulai ibadah kita, mari saat teduh sejenak Bapak Ibu Saudara, ingat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan begitu luar biasa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, apapun keadaan dan situasi kami, ajarkan dan mampukan kami untuk melakukan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Terima kasih. Shikana bakaya ralana masyiki hidana bakana, oh nabakaya ralana mo. Anugerah Tuhan dalam hidup kita, penyertaan, pemeliharaan yang tidak pernah berubah, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Haleluya. Kami katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas
Engkau berdaulat penuh atas hidup kami. Sebab itu kami tetap memegang Engkau. Sebab Engkau Bapa yang sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara kita yang mau lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Untuk sekarang sampai selama-lamanya Tuhan tetap baik apapun keadaan kita. Haleluya. Katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Sekali lagi katakan, Yesus luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sebab kasih setianya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kasih setiamu ya Tuhan dalam hidup kami tidak pernah berubah. Engkau tetap Yesus yang baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari.
hari ini kita akan menyaksikan tayangan pengajaran Voice of Pentecost dari tim Teologia GBI Gatot Subroto. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina. Maksudnya matinya menderita sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah. Agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga,
cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan, sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bahwa ketika Tuhan berjanji, Dia pasti menggenapi setiap janjinya. Kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dalam hidup kita. Sekalipun kita melihat seperti tidak ada harapan, tetapi apa yang Tuhan katakan, bahkan sekalipun dalam lembah kekelaman, Tuhan tetap menyertai setiap kita. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan iman dan percaya kita katakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Kami percaya Tuhan, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Engkau tak pernah biarkan kami kekurangan, sebab Engkau Gembala yang baik. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak pernah takut bahaya, sebab Engkau yang menyertai kami. Ketika firman-Mu disampaikan nanti oleh hamba-Mu, biar firman-Mu menjadi rema bagi kami, iman kami dibangkitkan, percaya kami ditambah-tambahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara, senang berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara. Minggu ini adalah minggu terakhir dari bulan Juni. Kita bersyukur penyertaan Tuhan sempurna, pemeliharaan Tuhan sempurna. Sampai hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada dan tetap beribadah. Sekalipun sampai hari ini pun kita masih tetap ibadah online. Ya, kita harus menikmatinya karena situasi dan kondisi yang ada. Bapak Ibu Saudara, saya akan berkhotbah hari ini yaitu dengan judul tak akan kekurangan. Pasti disukai oleh semua orang karena semua orang pasti tidak akan berkekurangan. Bahkan Yesus berkata, carilah dahulu akan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tidak dikurangi, tapi ditambahkan kasihmu, ditambahkan kemurahan dan kebaikan dan buah-buah rohmu, dan juga ditambahkan berkat-berkatnya sampai berlimpah-limpah. Pengertian tak akan kekurangan ini, kalau kita lihat, ini dalam Mazmur 23 ayat 1. Ada lagunya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kitab Mazmur pasal 23 ini berbicara antara hubungan gembala dan domba. Kalimat ini mengandung pengertian metafora. Artinya hubungan antara gembala dan domba, di mana gembala itu sebagai subjeknya yang senantiasa menjagai dan melindungi. Bahkan Yesus di dalam Yohanes 10 di situ dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala upahan jika ada serigala yang akan menerkam domba-dombanya, gembala upahan akan pergi. Tetapi gembala yang baik yaitu Yesus, dia menyerahkan nyawanya demi domba-dombanya. Ada hubungan antara gembala dan domba. Gembala mengenal domba-dombanya, dan domba-domba mengenal gembalanya. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pengertian tak akan kekurangan aku. Yang pertama, gembala sebagai creator, sebagai pencipta, sesungguhnya tidak akan kekurangan tanpa ada kita. Artinya begini, kemuliaan Tuhan tidak akan berkurang sedikit pun, ya, jikalau kita tidak memuji Tuhan. Atau apabila kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kemuliaan Tuhan tidak akan bertambah. Karena kemuliaan Tuhan itu luar biasa dan dahsyat. Tanpa saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai domba-dombanya, Tuhan tidak mengalami kekurangan. Tapi Dia ciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26, kita buka Kejadian 1 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saya dan Bapak Ibu Saudara adalah domba-dombanya, dan Tuhan adalah pencipta. Tuhan begitu mengasihi kita, dan Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa Allah. Dia bisa memilih, mengambil keputusan. Sebab itu Tuhan izinkan ada pohon kebenaran di tengah-tengah Taman Firdaus, supaya jangan dimakan buahnya. Namun disayangkan, oleh karena terbujuk oleh si iblis, sehingga akibatnya Hawa memakan dan memberikan kepada suaminya, yaitu Adam.
Sehingga pada saat manusia jatuh dalam dosa, Allah sendiri yang mencari Adam dan Hawa. Dia berkata di dalam firman-Nya dalam Kejadian 3 ayat 9, "Di manakah kau?" Dari situ Tuhan mengasihi umat manusia. Dan Dia berjanji pada awal penciptaan itu bahwa dari keturunan wanita ini akan lahir dan akan meremukkan kepala dari si iblis, si setan itu. Pada saat detik-detik Adam dan Hawa keluar dari Taman Firdaus, Allah memberikan pakaian dari kulit binatang. Artinya ada pencurahan darah. Oleh karena darah, sehingga nanti akan diperdamaikan. Dengan waktunya berjalan, namun sangat disayangkan, Kejadian 6 ayat 5 sampai 6, Musa menulis dengan ilham Allah, yaitu kita baca Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Terjadi timbul hati penyesalan Allah menciptakan manusia, karena kecenderungan hatinya manusia itu membuahkan kejahatan dan membuat pilu hatinya. Bapak-Ibu Saudara, perasaan Tuhan sama dengan kita. Kalau Dia dikhianati, Dia merasakan cemburu dan merasakan pilu. Demikian juga Allah, Tuhan kita. Jikalau kita berkhianat kepadanya, jauh dari hadirat Tuhan, Dia merasa pilu. Sebab itu jangan jauh dari hadirat Tuhan, harus dekat dengan Tuhan. He is the creator. Dalam Wahyu 4 ayat 1 sampai 11, di situ berbicara mengenai kemuliaan Tuhan, tahta Allah. Bapak-Ibu Saudara, pada saat itu murid Tuhan Yesus bernama Yohanes di Pulau Patmos dibawa oleh malaikat Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa dan sangat dahsyat. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Wahyu 4 ayat 1 sampai 11, dan puncaknya itu dalam ayat 11. Wahyu 4 ayat 11, mari kita baca. Wahyu 4 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat, kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Artinya Tuhan sebagai pencipta, kemuliaannya sangat hebat dan luar biasa. Sebab itu Tuhan tidak merasa kekurangan kalau seandainya tidak ada kita. Jadi kita harus mawas diri, jangan jual mahal. Kita sesungguhnya harus berterima kasih, kepada Nabi Nuh, karena ada satu keluarga Nabi Nuh, sehingga manusia di bumi ini masih tetap ada. Sesungguhnya Tuhan sanggup menciptakan manusia baru, Gerard yang baru, Bapak Ibu Saudara yang baru. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang konsisten. Dia yang sudah berjanji akan menyelamatkan kita, tetap berjanji dan tetap digenapi. Dan itu penggenapannya dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak masuk neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal, yaitu masuk surga. Itu yang pertama. Gembala sebagai pencipta, yaitu Allah sendiri, tidak akan kekurangan kita. Yang kedua, poin yang kedua, sebagai domba-dombanya,
tidak akan berkekurangan dalam penyertaan Tuhan. Yang kedua, tidak akan berkekurangan perlindungan Tuhan. Itu janji Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Mazmur 23, ya, di dalam ayat 2, di situ Tuhan membaringkan, ada tindakan Allah membaringkan di padang rumput yang hijau. Artinya ada jaminan dipenuhinya kebutuhan pokok kita. Jangan merasa takut kelaparan. Yesus berkata, aku adalah pintu. Jikalau kau masuk dalam pintu itu, engkau akan menemukan padang rumput yang hijau. Ada jaminan kebutuhan pokok. Ada jaminan berkat Tuhan. Di dalam ayat 2 juga, Tuhan membimbing ke air yang tenang. Dia membimbing. Dia menyegarkan jiwa kita. Kalau kita merasakan penyegaran dari Tuhan, berarti Anda benar-benar dalam tracknya Tuhan. Kau tidak akan kekurangan. Dan yang ketiga, mengenai menyegarkan jiwaku, yaitu ayat ketiga. Dia menyegarkan jiwaku, dan ayat ketiga juga dia menuntun di jalan yang benar, tidak akan mengalami sesat. Tuhan yang menuntun di jalan yang benar, penyertaan Tuhan sekalipun di dalam lembah kekelaman. Artinya, kalau kita sudah tinggal di dalam Tuhan, kalau kita sudah di dalam tuntunan Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji kalau kita tidak ada masalah dan pergumulan dan masalah. Masalah dan pergumulan pasti tetap ada. Tapi janji Tuhan, aku tidak akan tinggalkan kau sekalipun kau di dalam lembah kekelaman. Bahkan lembah di mana maut mengintai, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Saya dan Bapak Ibu Saudara mengalami penyertaan Tuhan sempurna. Dan Tuhan juga perintahkan pelayanan malaikat, yaitu gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 5 di situ dikatakan, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Jadi tidak akan kekurangan penyertaan Tuhan di dalam Tuhan menyediakan hidangan. Dan Tuhan membuktikan ini, aku hidup sekalipun engkau tidak dapat apa-apa pada hari ini. Sampai hari ini, seperti murid-murid Tuhan, siang malam kami menangkap ikan, kami tidak dapat apa-apa. Tapi Yesus berkata, tebarkannya jalamu di sebelah kanan, sehingga mereka mendapatkan ikan 153 ekor ikan besar-besar. Jala-jala mereka tidak koyak. Tuhan sediakan berkat. Mungkin roh jahat di udara, lawan kita adalah roh jahat di udara. Itu dia mengintimidasi engkau, masa depanmu suram, tidak ada omset lagi, tidak ada berkat lagi, ini masa krisis. Tapi Tuhan berjanji, aku menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Ya, Tuhan berjanji kepada domba-dombanya bahwa Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Sehingga lawan kita, yaitu si iblis, dia tidak lagi mampu untuk mengintimidasi kita dengan panah-panah si jahat, tipu muslihatnya. Sebagai domba-domba di dalam perlindungan gembala yang baik, domba-dombanya mengalami jaminan tidak akan mengalami kekurangan, dan kehidupannya akan mengalami kebajikan dan kemurahan. Ada perbuatan baik yang kita hasilkan, dan juga ada kemurahan yang kita alami. Dan semuanya itu kita akan alami penyertaan Tuhan sempurna.
sebagai domba-dombanya tidak akan mengalami kekurangan. Poin yang ketiga mengenai takkan kekurangan. Domba sebagai umatnya mesti memiliki sikap, attitude yang tidak kekurangan attitude-nya, yaitu sikap tahu diri. Pengertian dari sikap atau attitude tahu diri ini yang tidak boleh kekurangan. Yang pertama yaitu sikap dan attitude yang tahu tujuan hidup kita. Kalau beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah tentang tujuan hidup, kalau tidak salah minggu pertama saya khotbah itu, Yesaya 43 ayat 7. Semua yang kujadikan, semua yang kubentuk, semua yang kusebut namanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita ada sampai saat ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Korintus 6. Kita buka firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita harus memiliki sikap, attitude yang memiliki tujuan yang jelas. Bahwa tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Karena apa? Sebab kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa kita harus memiliki sikap, punya tujuan hidup dengan jelas. Jangan gampang terombang-ambing. Jangan tanya tujuan hidupmu kepada orang lain ataupun orang yang lebih pintar atau lebih kaya, tapi tanyalah kepada penciptamu, yaitu Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Jadi kita harus punya tujuan hidup untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita juga harus memiliki sikap rela dibentuk. Kalau kita baca di dalam Roma 9 ayat 20 sampai 21. Roma 9 ayat 20 sampai 21. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kita tidak boleh bantah sebagai ciptaannya, sebagai domba-dombanya. Tidak boleh membantah. Apapun kita dibentuk, kita harus rela. Kita hanya sebagai tanah liat. Tanah liat untuk menjadi suatu bejana tidak langsung jadi seketika bim salah bim jadi ya tanah liat besar. Enggak, prosesnya panjang. Tanah liat itu diambil, kemudian dibanting-banting supaya unsur tanahnya itu menjadi satu, dibanting-banting lagi, dipastikan bahwa unsurnya pekat sehingga dibentuklah. Nah, saat dibentuk juga sakit dan dikikis sakit. Amsal berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa tersakiti dari teman kita, saudara kita, ataupun kakak adik kita, ataupun istri atau suami, jangan lihat dari negatifnya, tapi dilihat dari positifnya. Berarti Tuhan mengizinkan sesama kita itu menyakiti hatiku supaya aku lebih dibentuk lagi, menjadi lebih sabar, lebih mengasihi. Itu semua Pak Pendeta rasanya sakit,
sepertinya aku, waduh, kalau saya lihat wajahnya saja rasanya udah enek gitu loh. Tuhan tidak mengajarkan untuk tinggalkan dia. Berdoa. Kalau kau tidak bisa tersenyum kepada dia, tuh minta sama Tuhan, Tuhan buat aku bisa tersenyum. Buat teman, saudara, ataupun yang lain yang mungkin sudah pernah menyakiti hati kita. Pak Pendeta, saya tidak salah. Saya dihianati. Yesus berkata, kasihilah musuh. Amin. Berat, benar. Kalau dengan kedaki rasanya gak sanggup untuk dapat jadi rela untuk dibentuk, gak sanggup. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Yang penting adalah sikap kita. Tuhan, aku mau Tuhan. Tuhan mampukan aku. Tuhan akan berikan kemampuan. Amin. Sikap yang tidak boleh kekurangan sebagai domba-domba yang baik, yaitu, Bapak Ibu Saudara perhatikan, yaitu sikap sadar, ya, bahwa kita ini siapa. Dalam Roma 11 ayat 17 sampai 24, di situ mengisahkan mengenai pohon zaitun sejati dan pohon zaitun liar, di mana pohon zaitun liar itu dicangkokkan di dalam pohon zaitun sejati sebagai kemurahan Tuhan. Siapakah itu pohon zaitun sejati? Pohon zaitun sejati adalah bangsa Israel, ya, umat pilihan Allah secara lahiriah. Dan siapa itu pohon zaitun liar? Yaitu bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Indonesia. Dari pohon zaitun liar kemudian dicangkokkan oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan pemilik pohon zaitun, dia relakan mematahkan pohon ranting ataupun cabang pohon zaitun sejati, karena pohon zaitun ranting atau pohon zaitun sejati itu tidak berbuah. Apalagi kita hanya cangkokkan. Sebab itu kita harus memiliki sikap sadar bahwa kita ini siapa. Setelah kita memiliki sikap tujuan yang baik, kemudian sikap rela dibentuk, ya, kemudian memiliki sikap untuk memiliki sikap yang sadar, ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan pencipta kita sangat senang. Pak Pendeta, saya mau tanya, kan ada juga ada domba yang sesat, yang keras kepala, domba yang tidak mau diatur, berontak, betul? Dimanapun domba itu, kata Tuhan, dia sebagai gembala, yaitu Yesus, tetap mencari. Itulah gembala kita. Bahkan firman Tuhan katakan pada saat dia menemukan satu dombanya, maka, ya, dalam Lukas 15 ayat 7, akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa bertobat. Tugas kita, jangan jauh dari gembala yang baik. Dan yang terakhir, sebagai domba yang baik, tidak boleh kekurangan di dalam sikap balas budi. Setelah kita sudah diselamatkan, sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, ada jaminan kehidupan. Harus punya komitmen sikap dalam hidup kita seperti Rasul Paulus. Hidupku adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Rasul Paulus katakan, manakah yang kupilih? Aku lebih milih untuk hidup tinggal bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, supaya aku dapat lebih memuliakan Tuhan. Roma 12 ayat 1, di situ dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebab itulah ibadahmu yang sejati. Harus punya sikap balas budi, sikap balas budi yang baik. Bahkan ayat 2-nya dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, supaya kamu dirupakan pembaruan budimu, pikiranmu, sehingga kau bisa membedakan mana itu kehendak Allah, mana itu bukan. Jadilah domba-domba yang baik, yang tidak mengalami kekurangan sikap, yaitu rela dibentuk, ya, sadar dan memiliki tujuan hidup yang benar, dan sikap balas budi. Jadi ada 3 hal pengertian dalam takkan kekurangan aku. Yang pertama, Pak, gembala sebagai pencipta tidak akan kekurangan Bapak Ibu Saudara dan saya, karena kemuliaan Tuhan luar biasa. Tapi Dia sangat mengasihi kita. Dia berjanji menyelamatkan kita semua, dan itu sudah digenapi oleh Salib Yesus. Kemudian domba-dombanya tidak akan mengalami kekurangan di dalam jaminan penyertaan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Itu janji Tuhan. Tidak akan kekurangan janjinya Tuhan, dan pasti digenapi. Dan sebagai domba-domba yang baik, kita tidak boleh kekurangan sikap, attitude, yaitu tahu diri, memiliki tujuan yang jelas untuk memuliakan Tuhan. Dan juga kita tidak boleh kekurangan sikap, yaitu membalas budi kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, fokus kepada salib Yesus. Jikalau saat ini Bapak Ibu Saudara mengalami pergumulan dan masalah, jangan fokus dengan masalahmu, fokuslah pada gembala yang baik. Dia mengasihi kita, Dia mengasihi kita, Dia mengasihi kita. Saya tidak tahu keadaan hubungan Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan sebagai gembala yang baik. Biarlah Tuhan memulihkan hubungan kita. Kalau engkau saat ini jatuh dalam dosa, cepat datang kembali pada Tuhan. Rangkul Tuhan, minta ampun, bertobat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Surga. Mari kita balik berdiri. Ora masyaka rabaya Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
di hidupku, di hidupku. Bapa di surga, Engkau jamah anak-anakmu dimanapun anak-anakmu berada di tempat ini ataupun dimanapun berada, Tuhan Yesus. Bapa di surga, Engkau jamah anak-anakmu, berikan kekuatan Tuhan Yesus pada saat mereka lemah, berikan penghiburan pada saat mereka sedih, berikan kelegaan pada saat mereka berbeban berat, Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus berikan kesembuhan pada saat anak-anakmu sedang sakit, oleh bilur darah Yesus Kristus disembuhkan. Tuhan, Kau adalah gembala kami yang baik, takkan kekurangan kami. Engkau berjanji dalam kehidupan kami, Engkau berjanji akan menyertai kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Pegang tangan kami Tuhan Yesus. Kami tidak akan takut lagi, kami tidak akan khawatir lagi, sebab kami tidak pernah sendiri. Sebab gadamu dan tongkatmu yang menyertai kami. Ada penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Kami Tuhan Yesus, kami minta ampun kalau mungkin tidak memiliki sikap yang baik sebagai domba yang baik. Tuhan, ampuni kalau kami memiliki sikap berontak Tuhan. Kadang-kadang kami bersungut-sungut Tuhan Yesus, tanpa sadar itu mendukakan Engkau ya Tuhan, memilukan hati Engkau Tuhan Yesus. Mulai hari ini Tuhan, kami tetap akan selalu mengucap syukur apapun keadaan kami Tuhan Yesus, karena kami adalah milik Yesus, keturunan Abraham, dan berhak terima janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tanggalkan manusia lama kami Tuhan Yesus. Kami akan pakai manusia baru kami. Kami mau kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, dan fokus kepada salib Yesus Kristus, dan tidak akan kompromi dengan dosa, sebab dosa adalah perseteruan dengan Allah. Kami adalah milik Yesus. Jadilah domba-domba yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan berdoa syafaat. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, Kami mempunyai Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur buat kesehatan, buat berkat-berkat yang boleh kami terima. Apapun yang kami alami Tuhan, kami mengucap syukur. Karena satu hal kami tahu, Allah kami Allah yang baik. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau urapi bangsa dan negeri kami. Engkau memberkati bangsa dan negeri kami. Kami tahu Tuhan, hati-Mu ada di negeri ini. Engkau mengasihi negeri ini. Tuhan, biarlah negeri kami boleh bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Negeri kami Tuhan boleh melihat kemuliaan-Mu. Kasih-Mu tercurah untuk negeri kami. Dan Tuhan, biarlah Tuhan negeri kami segera bebas dari COVID-19. Negeri kami boleh bebas dari Tuhan masalah ekonomi. Karena kami tahu Tuhan Engkau mengasihi negeri kami. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin negeri kami Tuhan. Untuk Bapak Jokowi, untuk Bapak Maruf Amin, untuk Kapolri, Gubernur, dan semua jajaran yang ada di bawahnya Tuhan. Engkau memberkati. Oh Tuhan Yesus, biar mereka boleh memimpin Tuhan dengan takut akan Tuhan. Sehingga semua apa yang diambil, semua kebijaksanaan Tuhan, semua daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu Tuhan boleh melawat negeri kami dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk pemimpin rohani kami, Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Noto Niko Raharjo. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan.
Kami berdoa buat kesehatan Pak Niko beserta segenap seluruh keluarganya, istri, anak, cucu, mantu Tuhan, juga untuk keempat wakilnya. Tuhan memberkati, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya Tuhan. Dimanapun mereka semua melayani, nama Tuhan dimuliakan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Haleluya. Juga untuk KCK kami, Pak Sony Waplo, Tuhan, kami menyerahkan Pak Sony ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati istri, anak, cucu, mantu mereka. Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Juga untuk Pak Isang, Tuhan sebagai wakil KCK, Engkau juga memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati istrinya, Tuhan, juga segenap keluarganya. Biarlah Tuhan, CK9 boleh diberkati seluruh Tuhan, gembala-gembala CK9 boleh unity Tuhan, bersatu Tuhan, mencari wajah-Mu dan melayani Engkau dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan, Kau lawat seluruh Tuhan anak-anak-Mu Tuhan Yesus, agar mereka boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, CK9 boleh bangkit. Kami berdoa juga buat Bapak Gembala kami Pak Gerard Sarapi Tuhan, Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati pelayanannya Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Tuhan juga setiap pengerja-pengerja Tuhan. Biar kami boleh semakin unity, maju di dalam Tuhan. Kami boleh bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Oh, Kau lawan, Kau tilik mereka satu persatu Tuhan. Biar mereka juga boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Jamah mereka Tuhan, yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan. Yang malas Tuhan, biar Engkau tarik, Engkau jamah Tuhan. Mereka boleh kembali Tuhan mencari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat setiap yang mengikuti ibadah online Tuhan. Engkau tilik hati mereka Tuhan, Engkau tahu apa yang mereka butuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Dan Tuhan, Engkau sendiri yang akan memenuhi segala kebutuhan mereka. Terima kasih buat pelayanan pada pagi hari ini. Engkau memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati WL maupun pemusik semuanya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan, biarlah Tuhan kami semua boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai dengan kegiatan kami masing-masing. Biar Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami, Engkau sendiri yang akan menetapkan setiap langkah-langkah kami, dan biarlah setiap langkah kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan terima berkat-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Oh, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan
Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan disayang oleh Bapa di surga, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Terimalah berkat damai, sejahtera, sukacita, berkat yang berkelimpahan dari Bapa surgawi melalui putranya Yesus Kristus, pertolongan penghiburan yang manis dengan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali, menyambut kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.